Ada Rolex yang mesinnya bukan buatan Rolex, percaya nggak? Dan yang lebih mengejutkan lagi, mesin itu dibuat oleh salah satu kompetitornya sendiri. Dan cerita ini mengubah sejarah Rolex selamanya. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita paling menarik dalam sejarah jam tangan. Sebuah momen yang jarang dibicarakan secara mendalam, tetapi memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita melihat Rolex hari ini. Kita sering mengenal Rolex sebagai brand yang kuat, konsisten, dan hampir selalu berada di depan dalam hal reputasi. Namun di balik itu, ada fase di mana mereka harus beradaptasi dan mengambil langkah yang tidak biasa demi menjawab kebutuhan market. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana Rolex yang dikenal sangat independen justru pernah bergantung pada teknologi dari brand lain, yaitu Zenith. Cerita ini bukan hanya soal siapa memakai mesin siapa, tetapi tentang strategi, filosofi, dan bagaimana sebuah brand besar mempertahankan relevansinya di tengah perubahan industri. Untuk memahami cerita ini secara utuh, kita perlu kembali ke awal kemunculan Daytona, sebuah model yang hari ini identik dengan kemewahan dan prestis, tetapi memiliki awal yang jauh lebih sederhana. Pada tahun 1963, Rolex memperkenalkan kosmograf Daytona sebagai jam kronograf yang dirancang khusus untuk dunia balap, terutama untuk para pembalap dan penggemar motorsport. Pada masa itu, Daytona menggunakan movement manual winding, yang berarti pengguna harus memutar crown setiap hari agar jam tetap berjalan. Hal ini memang terasa merepotkan jika dilihat dari perspektif sekarang, tetapi di era tersebut ini adalah hal yang sepenuhnya normal, karena kronograf otomatis dengan rotor belum menjadi standar di industri. Bahkan bisa dibilang teknologi otomatis untuk kronograf masih berada dalam tahap awal pengembangan dan belum banyak digunakan secara luas. Daytona pada saat itu lebih dilihat sebagai tool watch, sebuah alat yang fungsional dan praktis, bukan sebagai simbol status atau luxury icon seperti yang kita kenal hari ini. Desainnya dibuat untuk keterbacaan dan fungsi, bukan untuk menunjukkan prestis. Menariknya, model yang sekarang dikenal sebagai Paul Newman Daytona yang saat ini bisa terjual dengan harga yang sangat fantastis di lelang, justru dulunya tidak terlalu diminati di pasaran. Bahkan sempat dianggap kurang populer dibanding model Rolex lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sebuah jam tangan tidak selalu ditentukan pada saat pertama kali dirilis, tetapi bisa berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh cerita, sejarah, dan bagaimana persepsi kolektor serta market terbentuk di kemudian hari. Memasuki era 1980-an, dunia jam tangan mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi preferensi konsumen. Market perlahan bergerak ke arah yang lebih praktis, efisien, dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Orang-orang tidak lagi ingin direpotkan dengan rutinitas memutar jam setiap hari, terutama untuk jam yang mereka gunakan secara aktif. Movement automatic mulai dianggap sebagai solusi ideal karena menawarkan kemudahan tanpa mengorbankan fungsi. Di titik inilah tekanan mulai terasa bagi Rolex. Daytona yang mereka miliki masih menggunakan manual winding, sementara ekspektasi pasar sudah berkembang ke level yang berbeda. Konsumen tidak hanya mencari akurasi, tetapi juga kenyamanan dan kepraktisan dalam penggunaan jangka panjang. Di sisi lain, Rolex menghadapi kenyataan bahwa mereka belum memiliki movement chronograph otomatis yang siap diproduksi secara massal. Ini menciptakan gap yang cukup besar antara apa yang diinginkan pasar dan apa yang bisa mereka tawarkan. Bagi brand sebesar Rolex, tertinggal dalam memenuhi kebutuhan market bukanlah pilihan yang bisa diabaikan. Mereka harus bergerak cepat dan menemukan solusi yang tepat. Bahkan jika itu berarti harus mengambil langkah yang tidak biasa dan keluar dari zona nyaman mereka sebagai brand yang selama ini dikenal sangat mandiri dalam pengembangan movement. Di tengah situasi tersebut, ada satu brand yang sebenarnya sudah lebih dulu melangkah jauh ke depan, yaitu Zenith. Pada tahun 1969, Zenith memperkenalkan sebuah movement yang kemudian menjadi sangat legendaris,
yaitu El Primero. Movement ini bukan sekedar kronograf otomatis biasa, tetapi merupakan salah satu yang pertama di dunia dengan pendekatan yang sangat maju untuk zamannya. El Primero menggunakan desain integrated chronograph, bukan modular, yang membuat konstruksinya lebih kompleks namun juga lebih efisien dan presisi. Selain itu, movement ini sudah dilengkapi dengan sistem automatic winding dan berjalan pada frekuensi tinggi 36.000 getaran per jam. Jauh di atas standar umum saat itu yang biasanya berada di kisaran 21.600 atau 28.800. Frekuensi tinggi ini memungkinkan pengukuran waktu yang lebih akurat, bahkan hingga 1/10 detik. Teknologi ini menjadikan El Primero sebagai salah satu movement paling canggih dan progresif di industrinya. Dalam konteks ini, Zenith berada dalam posisi yang sangat unik karena mereka sudah memiliki solusi yang secara teknis dibutuhkan oleh Rolex bahkan sebelum Rolex sendiri mengembangkan teknologi tersebut secara internal. Dan disinilah titik pertemuan antara dua brand besar ini mulai terbentuk, bukan hanya sebagai kompetitor di market, tetapi sebagai bagian dari satu cerita yang jauh lebih besar dalam evolusi dunia horologi. Pada tahun 1988, Rolex akhirnya mengambil langkah besar yang cukup mengejutkan bagi banyak orang. Mereka meluncurkan Daytona Reference 16520 yang untuk pertama kalinya menggunakan movement automatic. Namun yang membuatnya berbeda adalah sumber movement tersebut. Rolex menggunakan Zenith El Primero sebagai basis. Tetapi tentu saja Rolex tidak sekedar mengambil dan memasangnya begitu saja. Mereka melakukan modifikasi besar-besaran terhadap movement tersebut. Bitrate diturunkan dari 36.000 menjadi 28.800 getaran per jam untuk meningkatkan durability. Selain itu, Rolex mengganti escapement, balance wheel, serta menambahkan rotor khas mereka sendiri. Power reserve juga disesuaikan agar lebih stabil dalam penggunaan jangka panjang. Secara keseluruhan, lebih dari 50% komponen diubah. Hasil akhirnya adalah movement yang dikenal sebagai Rolex kaliber 4030. Ini adalah kombinasi antara teknologi Zenith dan filosofi Rolex yang menghasilkan sesuatu yang unik dan berbeda dari keduanya. Salah satu keputusan paling menarik dari Rolex adalah menurunkan bitrate dari El Primero. Secara teori, bitrate yang lebih tinggi memberikan presisi yang lebih baik. Namun, Rolex memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya mengejar performa di atas kertas, tetapi lebih fokus pada ketahanan dan reliability dalam jangka panjang. Dengan bitrate yang lebih rendah, tekanan pada komponen internal menjadi lebih kecil, sehingga umur pakai menjadi lebih panjang dan interval servis bisa diperpanjang. Ini adalah refleksi dari filosofi Rolex yang selalu mengutamakan keandalan dalam penggunaan sehari-hari. Bagi Rolex, sebuah jam tidak hanya harus akurat, tetapi juga harus bisa digunakan selama bertahun-tahun tanpa masalah. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam dunia horologi, spesifikasi tinggi tidak selalu menjadi tujuan utama. Kadang yang lebih penting adalah bagaimana sebuah movement bisa bertahan dalam kondisi nyata penggunaan sehari-hari. Menariknya, ketika Daytona dengan movement Zenith pertama kali dirilis, respons pasar tidak langsung meledak seperti yang kita bayangkan sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, model ini justru mendapatkan tempat khusus di hati para kolektor. Daytona dengan movement Zenith menjadi simbol dari sebuah era transisi, momen di mana Rolex beradaptasi dan mengambil langkah berbeda dari biasanya. Faktor kelangkaan, cerita di balik kolaborasi, dan statusnya sebagai satu-satunya Daytona automatic yang menggunakan mesin dari kompetitor membuatnya semakin menarik. Kolektor bahkan memberikan julukan khusus yaitu Zenith Daytona. Hari ini model ini bukan hanya sekedar jam tangan, tetapi bagian dari sejarah. Nilainya tidak hanya ditentukan oleh material atau brand, tetapi oleh cerita yang melekat di dalamnya. Dan di dunia koleksi, cerita seperti ini seringkali jauh lebih berharga daripada spesifikasi teknis semata. Ironisnya, salah satu Daytona paling ikonik dalam sejarah justru lahir dari kerjasama dengan kompetitor. Tanpa Zenith El Primero, mungkin Daytona tidak akan berkembang menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Ini menunjukkan bahwa bahkan brand sebesar Rolex pun
pernah berada di posisi di mana mereka harus beradaptasi dan belajar dari pihak lain. Dan justru dari situlah lahir sesuatu yang luar biasa. Sekarang coba tulis pendapat kalian. Apakah menurut kalian keputusan Rolex menggunakan mesin Zenith adalah langkah cerdas atau justru sesuatu yang tidak seharusnya terjadi? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka konten seputar jam tangan mewah dan keren lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita bertemu lagi di video lainnya. See you, bye-bye.